Ferry Irwandi mas ya? Nggak ada rencana Ferry Irwandi dideketin orang PKS? Nah, Nggak pengen menguasai BEM lagi mas? Berapa persen Gen Z yang kemudian ditanya tertarik nggak dengan PKS? Jadi ini berlanjut atau enggaknya podcast tergantung jawabannya sampai. waduh. Dek, mak, des. Mas Cahyo, selamat datang di podcast Dek, mak, des. Podcast baru. Iya. Jadi ini berlanjut atau enggaknya podcast tergantung jawabannya sampai. Waduh. Berat. Sangat berat. Mengundang Mas Cahyo sebagai pilot project atau bahasa kasarnya kelinci percobaan. Iya. Saat ini menjabat sebagai Kabid bidang pemuda, pelajar, mahasiswa di DPW PKS Jawa Timur dan amanah publiknya sebagai ketua fraksi PKS DPRD Kota Surabaya. Ya. Anggota Dewan. Berapa suaranya kemarin, Mas? Suara kemarin 7.926. Di dapilnya peringkat berapa? Kalau peringkat di dapil dengan teman-teman yang sudah jadi, sepertinya peringkat 2 saya. Oh, Tapi dari bawah. tetap sebagus-bagusnya tendangan kalau nggak gol itu ya nggak gol. Iya. Tapi sejelek-jeleknya tendangan kalau gol ya gol. Iya. Kalau sayanya memang ranking 2 dari bawah. Tapi kalau PKS-nya ranking 3 dari atas. Asik, se-Surabaya. Sedapil 4-nya. Sedapil 4, Iya. ranking 3. Wah, berarti memang terkerek suara PKS-nya. Alhamdulillah. Oh, terkerek. 7.000-an suara itu kira-kira kan Mas Cahyo Kabid pemuda, pelajar, mahasiswa. Ya, Barusan ya. Tapi dari suara itu bisa dipetakan nggak? Berapa pemuda atau pemilih pemula yang nyoblos Mas Cahyo? Kira-kira adalah 20%. 20%. Sedang kalau data di Jawa Timur ini, Gen Z atau pemilih pemula, itu nanti di tahun 2029 itu ada berapa persen, Mas? Kalau kemarin perkiraannya 30-40%, tergantung ini nanti ya di ujung 2029-nya itu seperti apa. Perkiraan ya Mas ya. Siap. Nah, ngomongin pemuda ini ya, saya juga nggak habis pikir dengan gimana sih pola Gen Z dalam menghadapi politik. Makanya saya mendatangkan Mas Cahyo, salah satunya juga ingin bertanya seputar itu. Tertarik nggak sih Gen Z atau pemuda-pemudi hari ini dengan politik? Mungkin kalau ditanyain tertarik politik, nah itu mereka mikirnya lama. Bisa jadi nggak tertarik gitu ya, karena mereka masih berpikir panjang. Tapi kalau ditanya yang hal terkait politik, mungkin tertarik juga mereka. Misal gini, mau nggak jadi anggota dewan? Mau. Mau nggak satu hari nanti jadi wali kota? Mau. Tapi itu kan jalannya politik juga. Siap. Nah, tapi kalau ditanya tertarik politik, mungkin mereka bisa jadi jawabannya banyak yang tidak tertarik atau belum tertarik. Tapi kalau kemudian jawabannya yang lain, misalnya mau nggak jadi anggota dewan, mau nggak jadi wali kota nanti satu hari, ini kan jalannya lewat politik juga. Nah, mungkin mereka lebih tertarik kalau ditanya ke yang bab begitu. Oh iya. Kan PKS itu kan juga bagian dari politik. Iya. Kalau Gen Z ditanya hari ini, Mas, menurut Mas Cahyo, berapa persen Gen Z yang kemudian ditanya tertarik nggak dengan PKS? Kira-kira kalau dari 10 Gen Z itu yang jawab tertarik, prediksinya Mas Cahyo berapa? Kalau hari ini ya? Kalau hari ini, kalau dari 10, mungkin masih 2. Iya, mungkin masih 2. Karena saya pernah tanya. Saya pernah, tanya-tanya. Ya, bukan nanyain apa. Cuma tanya gini saya. Mas, Mbak, tahu nggak PKS? Suwin jawabnya. Yang tahu partai apa? Nah, besar-besar aja yang disebut. PKS, nah dari sekian anak itu, sekira saya tanya 5 atau 6 anak, yang jawab tahu itu cuma 1.
Satu. Satu. Itu pun juga belum tentu tertarik kan? Nah, belum. Masih tanya, tahu nggak PKS? Tahu. Iya. Jadi memang kita punya PR, terutama ke teman-teman Gen Z itu babnya yang paling mudah adalah eksistensi di circle mereka. Gitu. Circle kita kan mungkin ya masih anak anggota, kemudian orang-orang di sekitar kita, Gen Z yang di sekitar kita itu tahu mereka. Tapi kemudian kalau ditanya mau nggak gabung PKS, nah itu mereka pasti juga mikir-mikir dulu, lihat-lihat dulu. Mikir-mikir dulu atau nggak mau mas kira-kira? Kalau menurut saya masih mikir, bukan Ya? nggak mau. Kalau nggak mau kan langsung gak gelem aku kan gitu. Mau mas? Mau, ngono. Nah ini mikir. Jadi teman-teman Gen Z hari ini menurut saya termasuk generasi yang cukup cerdas. Oke. Mereka mikir, dan hari ini salah satu ciri yang saya amati dari Gen Z itu mereka seneng origin, mereka seneng keaslian. Nah, mereka nggak seneng otentik ya, mereka seneng otentik. Mereka nggak seneng palsu apa terlalu banyak AI gitu. Mereka ngerti. Mereka pernah bilang ke saya, Mas, kalau umur jenengan atau di atas jenengan atau di sekitar jenengan ketika melihat suatu berita, gambar atau video, itu kan paling jenengan butuh waktu 30 detik ke atas. Oh, ini AI bukan. Kalau mereka enggak, sekali melihat gini, oh ini AI, selesai. Nggak akan dia terusin kecuali dia menikmatinya. Siap. Terus ini mas, memang PR kita hari ini kan ya, apalagi PKS kan lahir dengan sebutan Partai Anak Muda. Iya. Dan hari ini kan Partai Anak Muda, ya bukan hanya PKS yang menggembar-gemborkan sebagai Partai Anak Muda. Katakanlah kita bilang ada PSI juga, yang mereka juga pengen mendominasi bahwa anak muda itu ya sangat mereka banget. Iya. Nah, gimana langkah PKS ini, Mas, yang dulu lahir dari kampus, anak-anak mahasiswa, yang sekarang bahkan ada bidang khusus pemuda pelajar mahasiswa. Ini menarik, karena PKS bisa jadi 5 tahun terakhir ini fokusnya itu ke anak-anak muda kampung. Yang wis enggak urusan kampus, nanti partai masuk kampus, itu kan kesulitan gitu. Nah, terobosan bidang pemuda pelajar mahasiswa, ada mahasiswanya nih, untuk bisa masuk kampus ini gimana? Iya. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin nanti salah satunya menyasar teman-teman kampus, namanya Calling for Activists. Oke. Jadi nanti kita ada kegiatan khusus untuk teman-teman aktivis kampus yang kemudian kita ajak mereka kolaborasi dengan kita. Ada mungkin 1 proyek, 2 proyek, kemudian kita akan minta mereka mau nggak gabung dengan PKS. Dalam sebuah proyek itu juga sudah berjalan iterasinya dengan kita. Nanti satu saat ketika mereka mau gabung dengan PKS, apakah kemudian mereka nanti berkenan ditempatkan di organisasi sayapnya gitu ya. Kita ada 2 organisasi sayap yang bisa kita dimasukkan di sana ya. Kemudian ada 1 komunitas juga yang bisa dimasukkan di sana. Atau mungkin kalau bisa sinkron dengan teman-teman struktur bisa diamanahkan di struktur bagian kepemudaan juga, entah di DPD-nya, DPC-nya atau DPR-nya. Tapi sekali lagi ada program khusus untuk itu, Calling Back for Activists. Call Back for Activists. Nggak pengen menguasai BEM-BEM lagi, Mas? Itu natural aja. Kalau bab begitu itu natural aja. Sudah masa lalu itu, Mas? Atau ya, gimana ya? Kalau itu masa lalu pun misalnya terjadi masa kini pun ya enggak masalah kan? Siap. Tetap berangkat dari masjid kampus ya harusnya ya? Iya, tetap dari berangkat masjid kampus, cuman tidak harus di masjid kampus. Jadi hari ini kita lebih terbuka lagi, tidak hanya teman-teman yang circle-nya di masjid, teman-teman yang circle-nya di kantin pun kalau mau bergabung nggak masalah. Teman-teman yang circle-nya di perpustakaan pun yang senang di perpustakaan, monggo. Atau tempat-tempat lain, komunitas-komunitas lain yang kemudian bisa atau ingin bergabung dengan PKS, tidak ada masalah dengan itu. Target Gen Z atau prosentase yang dicanangkan pusat untuk milih PKS itu berapa sih, Mas? Hari ini terus terang belum ada informasi, kemudian kita ditarget berapa nanti 2029, belum.
belum ada, masih pada kegiatan-kegiatan merekrut, menjadikan mereka bagian dari PKS agar bersama PKS. Kemudian juga nanti mungkin bahkan ada kegiatan yang itu juga kegiatan unggulan kita yang namanya Jalan Muda Parlemen. Nah ini nanti teman-teman yang tadi aktivis juga monggo ataupun yang bukan juga monggo yang kemudian ini punya keinginan jadi anggota dewan, nah ini bisa mengikuti kegiatan ini. Namanya Jalan Muda Parlemen. Jalan Muda Parlemen. Kalau menurut Mas Cahyo sendiri, hari ini kiblatnya Gen Z itu terhadap sosok atau mungkin public figure, tokoh yang sangat digandrungi atau kemudian menjadi fokus Gen Z itu siapa secara pribadi? Secara pribadi kalau lihat kayak misalnya Ferry Irwandi itu masih jadi kiblatnya teman-teman ya, beberapa, terutama teman-teman yang mikirnya kritis ya, mikirnya itu masih ke sana. Kalau yang lainnya sih, kalau yang teman-teman lucu-lucuan mungkin kiblatnya juga Mas Wawan jadi kiblat juga. Ferry Irwandi Mas ya? Iya. Nggak ada rencana Ferry Irwandi dideketin orang PKS. Nah, ya semoga ada rencana ya, karena kan itu kayaknya kelasnya ini kelas mungkin DPP lah minimal untuk Ferry Irwandi itu. Nah, kalau kita ya Mas Wawan aja atau mungkin temennya Mas Wawan yang lainnya. Ferry Irwandi ya, maksudnya menurut Mas Cahyo ini sosok yang kemudian menjadi panutan lah bahasanya ya, panutan oleh Gen Z hari ini. Bagaimana dengan Kaisang? Kaisang, ya Kaisang untuk circle tertentunya di segmennya dia ya tentu segmennya PSI hari ini misalnya, ya tentu kiblatnya ke dia juga. Tapi kan sudah ada kecenderungan ke partai tertentu Kaisang itu. Kalau Ferry Irwandi masih terbuka karena dia bukan menjadi, setahu saya gitu ya, bukan menjadi anggota partai manapun. Jadi masih bebas orang teman-teman Gen Z itu kemudian berkiblat kepada dia. Tapi kalau sudah masuk Kaisang misalnya hari ini, maka ada bloknya di sini, ada PSI gitu ya. Bisa jadi teman-teman yang kemudian cenderung ke PSI, kiblatnya ke Kaisang. Tapi kalau di luar PSI, kita juga belum tahu apakah Kaisang itu menjadi kiblat anak muda juga ketika itu tidak kecenderungannya ke PSI. Apakah bisa disimpulkan bahwa ketika anak muda sudah tercantolkan atau sudah ada stempel partai, itu menjadi menyempitkan ruang geraknya? Enggak juga. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman Gen Z, kemudian mereka datang ke salah satu DPD ketika ada bencana dan nge-share di salah satu medsosnya, saya pindah ke partai ini, sambil nunjuk DPD salah satu DPD PKS di daerah Jawa Barat. Karena partai ini ya, salah satunya alasan kemanusiaan yang terbuka saat itu. Dan sebelumnya dia di partai lain nih. Clear dulu sebelumnya dia di partai lain. Ber-KTA di partai lain? Ya. Terus pindah? My Future Party, dia bilang begitu. Mu'alaf partai. Tapi ngomongin anak muda ini kan nggak ada habisnya. Iya. Ada tokoh-tokoh baru tiba-tiba muncul seperti, oke lah kita lihat seperti Ferry Irwandi gitu. Terus kemudian Gen Z juga harus berpikir 1000 kali untuk memutuskan dia gabung ke sebuah partai atau enggak gitu. Makanya kalau dibayangkan ya, seolah-olah partai ini, apapun itu partainya, itu berdampak nggak sih Mas buat Gen Z ini? Mereka memberikan dampak langsung nggak sih partai ini ke mereka? Ya. Kalau bab itu kita harus melihat ada lokal ya. Kalau sepanjang yang saya tahu lokal, tapi mungkin juga nasional, yang ada di benaknya teman-teman Gen Z hari ini, itu mereka punya kekhawatiran apa sih? Mereka punya kekhawatiran di urusan pendapatan, pekerjaan. Maka ketika mereka bergabung di satu komunitas, apapun komunitas itu, termasuk partai, maka partai itu pun juga harus bisa mensolusikan itu. Misalnya hari ini, kami punya
kegiatan yang namanya Muda Mandiri. Oke. Nah, Muda Mandiri ini untuk teman-teman Gen Z yang kemudian ingin menjadi pengusaha atau ingin mengembangkan usahanya. Nah, itu bisa di sini, di kegiatan ini. Kita akan memberikan coaching, bekerja sama dengan bidang lain, dalam hal ini Boomcraft, ya, bidang ekonomi kreatif, itu meng-coaching mereka, bagaimana usaha mereka bisa scale up. Gitu ya. Kalau yang start, awal, gitu ya, bagaimana awal itu mereka bisa sukses eksis di awal, gitu ya, dan seterusnya. Itu kita juga ada kegiatan itu. Pendekatan ke Gen Z kan berarti kan lebih pada pendapatan. Ya, enggak, sebenarnya secara filosofi apa yang mereka pikirkan hari ini. Oh iya, yang prioritas. Yang prioritas hari ini, dan kebanyakan dari mereka sedang berpikir dan nyari pekerjaan. Yang ujungnya pekerjaan itu, kalau pekerjaan kan banyak, tapi kan belum tentu berpendapatan pekerjaan itu. Hari ini memang sedang lagi nagih juga ini, Mas. Mana 19 juta lapangan pekerjaan itu, Mas? Iya. Partai Anda mana? Kan kalau yang 19 juta lapangan pekerjaan itu kan sudah mulai dijawab sama Presiden ya. Ada MBG yang buka SPPG banyak, itu kan nyerap pekerja juga itu. Oke, itu jawaban dan realnya di masyarakat ada ya. Iya, ada. kan itu nyerap pekerjaan juga, nyerap pekerja juga itu Iya. dengan Oke, seperti ada itu. lapangan pekerjaan ya. Kita tunggu lagi gebrakan apa lagi ini ya. Terus sama ini, Mas. Maksud saya tadi pertanyaan itu, kenapa sih saya menanyakan sebenarnya partai politik ini memberikan dampak atau enggak ke Gen Z? Itu karena ketika Gen Z ditanya mau gabung partai politik, itu mereka berpikirnya itu pasti lama gitu. Tapi kalau ditanyain untuk menjadi wali kota, menjadi anggota dewan, ya mereka mau gitu. Dan bahkan mungkin kalau mereka, menurut keyakinan saya, kalau ada jalur menjadi wali kota, menjadi anggota dewan tanpa jalur partai, mungkin mereka akan lebih tertarik. Walaupun kalau yang independen untuk wali kota, gubernur kan memang sudah ada jalur itu. Yang dewan nggak ada. Anggota dewan kan nggak ada kan. Nah mungkin mereka akan lebih tertarik menurut keyakinan saya, Mas. Makanya saya ingin semacam mempertegas, apakah jangan-jangan Gen Z ini nggak butuh partai politik, Mas. Menurut Mas Cahyo gimana? Menurut saya bisa benar, bisa salah juga. Oke. Yang pertama mungkin koreksi dulu ya. Jadi ada jalur jadi dewan, tapi tidak perlu pakai partai. Namanya DPD. Oh DPD. iya, Nah DPD. itu kan nggak pakai. Yang RI aja tapi yang RI pusat aja. aja. Yang betul. provinsi sama kota. Ayo Mas bikin dewan yang tingkat RT gitu loh Mas, yang semuanya bisa. Ada di tingkat kelurahan namanya LPMK. LPMK, betul. Itu kan mewakili masyarakatnya untuk kemudian sejajar dengan kelurahan. Jadi kalau tadi bisa betul, bisa salah, itu tergantung situasinya, tergantung Gen Z-nya juga seperti apa. Jadi ketika dia, kayaknya masih butuh partai, ketika partai itu betul-betul dia rasakan bukan hanya untuk sekedar urusan politik praktis saja. Dia rasakan, dengan kita bergabung dengan partai, kita bisa punya circle orang penting, misalnya. Oke. Ya kan? Kita dengan bergabung partai, kita punya circle sesama pengusaha muda. Kayak tadi ada kegiatan kita yang namanya Muda Mandiri. Dengan bergabung dengan partai, kita bisa ditingkatkan kapasitasnya dengan misalnya calling back for activist atau kemudian JMP tadi. Karena ketika kita di Jalan Muda Parlemen tadi, itu ada pembekalannya, ada peningkatan kapasitasnya, diajari bagaimana berkomunikasi massa, kemudian bagaimana mencari suara dan seterusnya, mengamankannya dan seterusnya. Itu kan berarti meningkatkan kapasitas diri. Ketika mereka paham bahwa bergabung dengan partai itu ada manfaatnya untuk diri mereka, insya Allah mereka akan insya Allah mereka akan mau bergabung dengan partai. Tapi kalau kemudian mereka tidak dapat apa manfaatnya bagi saya bergabung dengan partai, saya join komunitas lain saja yang mungkin bisa bermanfaat bagi diri saya. Itu mungkin bisa jadi juga seperti itu.
Ya, walaupun kita memang mengetahui sebanyak-banyaknya pemuda yang ada di Indonesia yang tertarik terkait dengan partai, memang jumlahnya pasti akan lebih sedikit daripada yang pemuda pada umumnya. Ya. Makanya saya selalu menanyakan apa sih gebrakan-gebrakan PKS, terutama yang menangani pemuda, pelajar, mahasiswa. Kalau yang pelajar, Mas, tadi kan mahasiswa. Kalau pemuda mungkin saya juga pernah beberapa kali berinteraksi. Nah, kalau yang pelajar ini apa langkah-langkah PKS? Kalau yang pelajar hari ini kita kan ada batasan-batasan ya untuk pelajar ketika itu di urusan partai. Maka biasanya kita giatnya lebih umum saja, lebih ke minat, bakat, ada futsal, ada kompetisi futsal di tingkat kecamatan gitu, yang diadakan Gema Keadilan, sampai kemudian naik ke tingkat kota, bahkan kemarin ada friendship antara Gema Keadilan Surabaya dan Sidoarjo gitu ya. Lebih kalau untuk belajar ke situ. Jadi tidak langsung kita bawa ke urusan politik praktis tentu saja. Karena memang ada batasan-batasannya. Cuman kita ajak mereka berkegiatan, sudah berinteraksi dengan kita, sudah mengenal PKS itu sejak dini, kenal saja. Jadi tidak bisa kita kemudian dijadikan anggota karena memang nggak boleh gitu ya. Kalau kemudian berkegiatan bersama kita, mereka mau membantu bersama kita berkegiatan misalnya saat kalau hari ini Ramadan sahur on the road atau pembagian takjil atau kegiatan sosial lainnya, tidak masalah dengan itu. Saya kemarin baru bersama teman-teman di salah satu DPC itu ngundang anak muda semua, dan itu sebagian masih ada, bukan sebagian besar itu masih sekolah semua. Dan ketika itu saya beri masukan jangan lupa berbakti pada orang tua, terutama bulan Ramadan dan seterusnya. Dan kebanyakan dari mereka itu yang aktif futsal dengan kita. Siap. Flashback ke 2024 ketika PKS mendukung Anies Baswedan dan Caimin, lalu kemudian menyatakan dirinya bergabung di pemerintahannya Pak Prabowo. Mas, saya diserang nggak sama anak abah? Saya bukan anak abah yang nyerang, abah-abah. Jadi ada ya waktu kita mendukung Anies dan Caimin gitu ya, Pak Anies dan Caimin itu kan bergabung macam-macam relawannya ya, relawan mereka. Yang kemudian harapan mereka tentu saja PKS ini tetap di luar pemerintahan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu saja. Harapan mereka kan seperti itu. Tapi sekali lagi ini ada keputusan yang telah diputuskan pimpinan yang harus kita laksanakan bersama, bahwa hari ini PKS bersama gitu ya, bersama dengan presiden gitu ya, bersama dengan Presiden Prabowo hari ini. Jadi itu yang kalau saya sebagai anggota ya kita melaksanakan apa dari keputusan pimpinan. Kalau orang lain kemudian punya pikiran, ya kita persilahkan saja. Kita hormati saja keputusan mereka, dan kita juga mohon maaf tidak bisa kemudian sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kita tetap berteman. Cuman yang protes kan abah-abah gitu ya, macam-macam. Masuk angin lah, opo lah begitu ya. Gitu. Kalau anak-anak enggak sih, enggak ada masalah. Ya? Karena kalau anak-anak itu lebih ke circle-nya, lebih ke kedekatan hati kan. Enggak masalah di bab itu. Di sekeliling saya ya. Di sekeliling saya. Ada partai baru tuh, Mas, yang warnanya oranye juga kan. Iya kan? Iya. Gerakan Rakyat. Akan menjadi ancamankah bagi PKS? Kalau hari ini ya belum jadi ancaman hari ini kan. Karena memang belum berkompetisi. Kita meremehkan berarti? Bukan. Meremehkan. Kan kita belum berkompetisi hari ini. Hari ini kita belum berkompetisi. Kalaupun ketemu di jalan, ada kemungkinan bersama, ya enggak apa-apa berkegiatan bersama. Kalau memungkinkan, gitu ya. Tapi nanti kita tunggu saja waktu kompetisi itu berjalan, apakah kemudian bisa optimal mereka bergeraknya, karena memang partai baru ini tidak mudah menurut saya. Sudah partai lama ini sudah punya pasar, ibarat kalau kita sama-sama
berusaha gitu ya, punya sama udah punya market kan, udah punya market. Kurang lebih seperti itu sih. Warnanya sama loh Mas, oranye. Iya, warnanya oranye. Partai Buruh juga Partai Buruh juga oranye kan. Partai Buruh kan juga baru waktu itu ya. Iya, betul. Cuman kan tidak lolos elektoral juga kan. Tapi secara warna ini gerakan rakyat ini kan oranye sama. Jadi kan iya. PKS, Gerakan Rakyat, Shopee, nah ini sama Mas. Shopee ya. Tetap Shopee yang Kalau paling yang diminati. sering keluar sekarang es pinjam itu. Es pinjam, iklan es pinjam terus sih. Tahu kita lagi butuh gitu. Lah makanya itu. Terima kasih Mas Ayo atas kehadirannya di Mades. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Dek, Mak. Des.